Kita bicara penuntut ilmu. Kita bicara orang yang sudah semangat untuk belajar. Tapi terkadang masalahnya kita nggak semangat untuk beramal. Kita semua tahu. Ya hampir nggak ada yang nggak tahu ya. Setiap muslim tahu perintah Allah untuk bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Itu ilmu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat buat Nabi. Oh iya, ana tahu. Terus antum ngapain? Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan bersalamlah buat Nabi alaihi salatu wassalam. Itu perintah. Maka kalau kita bicara ilmu, hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu teriak-teriak, amal no aku, amal no aku. Wa illar tahal. Kalau enggak ilmu itu hilang. Antum yang tahu, gara-gara nggak diamalkan, hilang pengetahuan antum tentang fadilah salawat. Ya udah biasa aja. Sebagian kita bersolawat hanya ketika sholat. Kenapa? Ya termasuk wajib sholat tuh, dilakoni. Di luar itu kadangkala kita enggak. Bagaimana para sahabat Nabi mengamalkan ilmu? Mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mempertanyakan. Mereka punya ilmu, mereka ingin ngamalkan tuh ilmu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni ukthirus salata alaik. Aku nih banyak bersolawat kepadamu. Dia tahu perintah Allah, dia amalkan. Tapi dia ingin bertanya lagi. Fakam aj'al laka min salati. Dia melihat punya waktu sehari sama, 24 jam. Orang-orang sama. Dia punya istri, dia punya anak, dia punya pekerjaan, dia punya ibadah-ibadah yang lain. Dia mau bertanya tentang sholawat itu berapa banyak harus dia berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak aku harus jadikan doaku itu isinya sholawat kepadamu. Kata Nabi SAW, masyita, terserah engkau. Gimana kalau seperempatnya? Gimana kalau setengahnya? Gimana kalau 2/3-nya? Setiap sahabat ini menawarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Masyita, terserah engkau, terserah. Wallahi betul ya, hidup ini terserah. Antum mau baca 1 hari 1 lembar, terserah. Mau baca 1 juz, terserah. Mau baca 10 juz, terserah. Akhirnya sahabat ini berpikir, idzan aj'al laka min salati kullaha. Kalau gitu semua doa-doaku isinya salat buat engkau ya Rasul. Apa kata Nabi SAW? Idzan tukfa hammak wa yaghfirullahu laka dzambak. Kalau itu yang kau lakukan, semua kegundahan akan hilang dari dirimu. Kita tahu yang namanya bahagia itu tenang dan tentram hatinya. Bahagia itu bukan bicara harta. Bahagia itu bukan bicara popularitas. Bahagia itu bukan bicara istri, anak. Apakah orang yang punya istri pasti bahagia? Ya maaf, belum tentu. Sebagian datang ke masjid pagi-pagi karena sumpah kuat sama istrinya datang. Nah, sebagian malas pulang ke rumahnya. Kadang-kala milih
ikut kajian di masjid. Karena kalau pulang ke rumah, aduh sudahlah, harus sabar. Alhamdulillah. Bahagia tadi bukan bicara anak. Jangan berpikir orang yang punya anak bahagia. Berapa banyak wanita-wanita yang punya anak yang ingin memasukkan anaknya kembali ke perutnya. Kalau bisa, Anda masukkan lagi tuh anak. Tapi gimana? Bahagia itu kedamaian dan ketenangan, ketentraman di dalam hati, dan itu didapatkan dengan salawat kepada Nabi SAW. Tukfaham, selesai. Antum lagi pening, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Wallah, masalah antum, demi Allah, problematika antum sebesar apapun tidak lebih besar dari masalah yang dihadapi Nabi Muhammad SAW. Enggak. Asyaddun nasi balaan al-anbiya. Yang paling berat cobaan dan balaknya itu siapa? Para nabi. Dan di antara semua nabi yang ada, siapa yang paling mulia? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau yang paling berat balaknya. Terus antum mau senang-senang, antum ingat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak seberapa masalah yang aku hadapi, ya Allah. Dan dosa-dosamu diampuni. Ini yang namanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka jemaah rahimakumullah, nasihat yang pertama buat antum, perbanyak salawat buat Nabi SAW. Dan buat ana juga, ilmu yang dipelajari tolong diamalkan.